Selamat pagi, Jess. Komen ini bagus nih dari Ibu Fitri. Iya Pak Jess, ini saya bicara masalah ini ya, bicara masalah burung berkicau ya dan sangkar burung. Iya Pak Jess, betul. Itu setengah main langsung mati atau loyo, tapi tidak mau berobat. Sedangkan aku sudah minum racikan teh biji alpukat dari tanggal 25, dari tahun 2023 ya Ibu udah minum racikan ya. Pak Jess, apa solusinya? Nggak ada solusi lain Bu. Kalau kamu tidak memperbaiki asupan nutrisi tubuh, kamu pasti diobati. Dan obat pasti bermasalah dengan ginjal. Ujung-ujungnya seperti itu. Jadi mau tidak mau, si bapak harus mau turunkan ego. Turunkan ego yang pertama adalah untuk menerima nasihat orang lain, untuk membuka cakrawalanya sendiri. Ya, karena tubuh manusia itu dikendalikan dengan metabolik, ya, proses metabolisme tubuh. Nah, proses metabolisme tubuh itu tidak bisa jauh dari regenerasi sel. Regenerasi sel tidak bisa jauh dari makanan. Semakin jorok makananmu, semakin rusak selmu, semakin hancur metabolisme tubuhnya. Boleh omongan saya dicek. Ada tiga hal yang saya sudah sampaikan kemarin itu. Zaman dulu orang itu memiliki badan sangat kuat-kuat, semuanya karena makanan. Mereka makannya itu karena buruan, berburu. Daging, 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 daging. Itu zaman dulu itu, zaman berburu itu. Makanannya daging, sayur, daging, sayur. Daging, sayur, buah, daging, sayur, buah. Gitu. Daripada buah, daripada sayurnya, dagingnya pasti lebih banyak. Karena satu ekor buruan itu dimakan rame-rame. Dan biasanya sebelum matahari terbenam, udah habis itu makanan itu, daging. Nah, sementara di abad ke-20 ke sini, kamu ditakut-takutin dengan daging merah. Kamu dibujuk untuk kamu sarapan. Kamu dibujuk untuk kamu merusak lambungmu. Sehingga itu hal pertama yang merusak metabolis, yang merusak sistem regenerasi dalam tubuh. Secara global, manusia itu 7 tahun sekali riset selnya. Makanya kamu akan melihat anak-anakmu bertumbuh 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun gitu. Ya, dari umur 1 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21, 21 sampai 27, 27 sampai 34, 4. Itu anakmu mengalami riset. Yang tidak bisa berubah adalah watak. Yang tidak bisa berubah adalah tongkrongannya. Tapi secara global pertumbuhan fisiknya berubah. Nah, suara enggak? Suara mungkin berubah. Tapi yang paling banyak berubah adalah fisiknya. Dari mana itu? Makanan. Apa yang kamu makan? Kenapa orang Indonesia semeter kotor rata-rata? Karena proteinnya dihilangkan, digantikan dengan gula. Apa maksudnya semeter kotor, Pak? Tinggi badannya tidak lebih dari 155. Zaman dulu yang jadi tentara itu 170, 165 ke atas. Zaman sekarang 155 udah bisa jadi tentara. Makanya tentara kita itu kuntet-kuntet. Ya, tentara-tentara kita yang harusnya tinggi, gagah, besar, kuntet-kuntet. Ya kenapa ya? Karena terlahir dari masyarakat yang mengabaikan protein, dari masyarakat yang mengabaikan nutrisi. Hanya diimpikan jadi tentara enak, jadi tentara enak, dijamin negara, tanpa pernah berpikir nutrisinya harus dipenuhi. Makanya standar tentara di Indonesia diturunkan, yang harusnya gagah, gede, besar, sekarang 155 udah bisa jadi tentara. Ya, wanita-wanita kita jadi tentara kan 155 sekarang ini wanitanya. Kalau saya jadi komandan, saya tidak akan menurunkan standar. Ya, saya pasti akan menempatkan standar. Untuk jadi tentara itu paling jelek 170. Harus.
Nah, itu sebabnya negara harus membuat wajib militer sebetulnya ya, supaya bisa kepilih tentara-tentara yang benar-benar ini. Ya kalau kita kan tentaranya masalahnya enggak usah diomong lah, itu urusanmu lah. Ya. Ya. Laki-laki, Pak, Bu, Tante, Om, Tulang. Laki-laki itu dikasih 10 perempuan beringas. Laki-laki. Laki-laki diajak gonta-ganti perempuan beringas. Tapi kan itu bukan hidup yang sebenarnya. Karena hidup seperti itu akan merusak ini mindset, otak. Makanya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Makanya ada pandangan hidup wanita sama pria memandang hidup, nafsunya berkembang. Tapi kalau kamu sudah masuk dalam dunia pernikahan, maka pandangan hidup mungkin tidak berlaku. Yang berlaku adalah pegangan hidup. Dipegang dulu baru hidup, dielus dulu baru hidup, gitu. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau sudah kayak cerita ibu ini, ya ini berarti udah masuk dalam dunia yang disebut sebagai perjuangan hidup. Perjuangan hidup itu biasanya terjadi ketika usia pernikahanmu udah 5 tahun. Kamu mimpi dengan 72 bidadari, tapi dengan bidadari yang ada di rumahmu aja tidak mampu, ya bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugasmu untuk memecah perawan 72 bidadari? Mustahil, itu nonsen itu. Ya. Maaf ya, maaf jangan tersinggung. Kamu itu kadang-kadang kita ini manusia diajari bodoh sebodoh-bodohnya supaya kamu itu memimpikan, merindukan, mengkhayalkan yang tidak perlu kamu khayalkan, sehingga kamu melupakan apa yang di depan matamu gitu. Yang di depan matamu yang harusnya kamu bisa selesaikan, kamu tidak bisa selesaikan, tapi kamu memimpikan yang di belakang tembok yang tidak kelihatan. Itulah kebodohan-kebodohan yang sekarang ini sedang bergulir untuk menjadikan masyarakat kita menjadi lebih bodoh lagi, ya begitu gitu. Ya. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ya, enggak bisa seperti itu. Itu sebabnya kehidupan pernikahan diwarnai dengan pertikaian yang enggak pernah selesai. Saya sama istri saya, hidup pernikahan saya happy banget. Kenapa? Karena seks itu buat kami seni. Buat kami kehidupan. Ya, buat kami ini kehidupan. Itu adalah seni. Seks itu buat kami seni, dan hanya manusia yang bisa seperti itu. Binatang tidak bisa. Kamu coba lihat binatang, tidak ada yang bisa melakukan itu. Ya, model seks binatang ya cuman itu aja. Ya, belakang ketemu belakang, dari belakang melingkar gitu aja. Tidak ada yang lebih. Kamu kalau melihat seksnya ikan ya begitu. Kamu melihat seksnya binatang berkaki 4 ya begitu aja. Kamu melihat seksnya nyamuk ya begitu. Kamu melihat seksnya kadal ya begitu aja. Ya. Tapi kalau manusia tidak bisa begitu aja, Pak. Itu seni. Seni berkomunikasi, seni menyenangkan pasangan, seni membahagiakan pasangan. Ya, yang selalu dibicarakan. Gitu. Sehingga kamu ketika melakukan hubungan seks bisa menikmati. Entah dari belakang, entah dari atas, entah dari samping, entah dari depan, entah macam-macam. Itu seni itu yang kamu bisa bicarakan. Tapi kalau kamu tidak bisa mengimbangi seni itu, ya akhirnya jadi uring-uringan, seperti yang saya suka katakan. Apalagi ditambah lagi otakmu udah rusak karena film-film porno. Otakmu udah rusak karena impian-impian bodoh yang sebetulnya kamu tidak perlu impikan. Saya sama istri tidak pernah satu kali pun menjalankan hubungan seks dengan nonton film porno. Tidak pernah. Tapi kami melakukannya dengan bercanda, dengan happy, dengan fantasi yang kita buat sendiri. Sehingga tidak pernah yang namanya mati di dalam. Dan saya tidak pernah menggunakan obat-obatan. Obat-obatan resikonya itu kan cuman tadalafil itu yang membuat ini wah gitu. Begininya enggak, tapi kamu dibuat teng gitu. Ketika rangsangannya banyak, pembuluh darahnya kebuka, nah baru kencang itu. Ya, kamu cuma dibohongin dengan iming-iming 3 hari nonstop, seperti tongkat Musa gitu. Ya, ujung-ujungnya kamu mati di ranjang. Bukan mati di dalam lagi, mati di ranjang.